Assalamualaikum Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar ya ke sana ya. Terdengar Mas, Pak. terdengar Aman Pak, Pak. aman. Oke. Pak, Ini pada kemana? Boleh on cam teman-teman semua. Nah, oke. Silakan mangga pada on cam. Bentar coba Imam. Toyota Alphard ya? Udah nih. Toyota main Alphard ya? Alphard Toyota. Oke, hari ini saya mau coba bahas berkaitan dengan kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Karena kalau ngomongin bicara namanya disiplin ilmu, Terus setengah lewat detik. ini punten Bagus Yuda boleh di mute biar nggak keganggu yang lainnya. Bagus Yulian Hidayat. Pak. Nah, boleh di mute. Nah, cocok. Ini bicara namanya kedudukan hukum dengan ilmu hukum administrasi dengan ilmu hukum lainnya. Jadi kalau ngomongin bicara namanya ilmu hukum tuh kan cukup luas ya, macam-macam. Karena ngomongin ilmu hukum bicaranya bukan hanya sekedar hukumnya saja gitu ya, tapi terpecah nih kalau ngomongin hukum tuh, karena bicara hukum pasti akan bicara namanya udah hilang. Kemana? Kabut. bicara namanya bicara politik. Karena kalau ngomongin politik sama hukum dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena ngomongin hukum pasti ini ngomongin politik. Karena hukum sendiri adalah produk dari produk politik. Jadi ada mungkin kemarin saya jelaskan, ada yang memang yang membuatnya adalah si legislatif. Walaupun hari ini dalam secara ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang bukan hanya bicara legislatif saja yang membuat undang-undang, karena sekarang si eksekutif juga berhak membuat undang-undang. Kalau pada ketentuan undang-undang yang sebelumnya, yang sebelum diamandemen ya, hanya legislatif yang membuat, tapi sekarang sudah berubah tatanannya. Jadi sekarang eksekutif pun boleh membuat aturan. Contoh pernah terjadi ketika COVID-19. Karena kebijakannya kan banyak dikeluarkan langsung oleh presiden. Karena memang sifatnya urgensi dan lain-lain, boleh-boleh. Nah, bicara namanya hukum ya, hukum dengan berbagai macam ilmu lainnya, ini tidak lepas dengan namanya ilmu politik. Karena tadi ya, si hukum sendiri ataupun produk hukum sendiri adalah produk yang memang dibuat oleh orang-orang politik. Jadi tidak bisa lepas bicara ilmu politik akan bicara hukum juga. Karena bicara namanya ilmu hukum ada ketentuannya, ada yang harus dibatasi. Nah, dibatasinya adalah salah satunya adalah dengan namanya hukum administrasi negara. Karena ngomongin siapa yang bicara eksekutif dan legislatif, yang membatasi adalah orang-orang yang ada di yudikatif. Yudikatif ini bicara namanya si undang-undang. Gimana ceritanya undang-undang ini bisa dipertahankan, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam sistematika ilmu hukum ya, hukum administrasi negara termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian dari hukum tata negara. Kalau ngomongin sejarahnya tuh bicara namanya hukum administrasi negara dengan hukum tata negara dulu masih bergabung. Nah, kalau sekarang sudah mulai dipisahkan semenjak semenjak abad 19 nih, hukum administrasi negara
dipisahkan jadi ilmu yang ataupun disiplin ilmu hukum tersendiri. Karena memang pada waktu itu memang ada keinginan gimana ceritanya yang memang memprioritaskan bicara namanya kesejahteraan rakyat ataupun bicara namanya keadilan buat rakyat. Nah, makanya pada abad pertengahan abad 20 berkembang karena ada timbulnya istilah namanya negara hukum ataupun welfare state yang mengutamakan bicara kesejahteraan akhirnya dipisah secara keilmuan. Nah, kalau bicara secara secara disiplin ilmunya ya, secara disiplin ilmu hukum, ini menurut Van Apeldoorn, jadi dipecah nih ilmu hukum tuh. Ada hukum tata negara, ada hukum perdata, ada hukum pidana. Secara materialnya dipecah menjadi 3. Nah, dari 3 ini baru dipecah lagi di bawah. Di hukum tata negara ada bicara namanya pemerintahannya, bicara si peradilannya, bicara di kepolisian gitu ya. Nah, kalau hukum perdata, bicara namanya hukum perdata. Kalau secara ini ya, hukum perdata tuh pecahannya cukup luas. Pak Enjat, guys, boleh di mute Pak. Cukup luas kalau perdata. Perdata tuh turunannya banyak banget. Kalau hukum tata negara sedikit sih turunannya. Turunannya hanya bicara namanya hukum di administrasi negara, terus kayak masuk di mana yang di bawah naungan Mahkamah Konstitusi ini ya, itu kan kaitan sama yang pengelolaan tata negara dan lain-lain. Nah, kalau perdatanya cukup luas. Kalau perdata tuh kayak perkawinan, masalah tanah, dan lain-lain ini banyaknya di perdata. Nah, kalau di pidana tidak terlalu banyak kalau pidana yang muncul baru-baru ini ya, kayak beberapa undang-undang yang baru, atau kayak ITE, terus Tipikor. Nah, tidak terlalu banyak bos. Ini bentar sebentar. Ini mau saya lewat-lewat aja ya, materinya. Ini Oppenheim, Van Vollenhoven. Ini mau saya lewat. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti bisa baca berkaitannya. Nah, ini sini bicara namanya hukum tata negara. Kalau secara keseluruhannya ya, dia mempelajari jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara, siapa yang mengadakan jabatan itu, cara bagaimana ditempati oleh pejabat itu, fungsi dari si jabatan itu, terus bicara namanya kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu, terus hubungan antar jabatan, termasuk batasan organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Nah, tugas dari si hukum administrasi negara ini adalah tugasnya membatasi dari si pejabat-pejabat ini. Jadi lebih ke membatasi kewenangan ataupun tupoksi, harus sesuai dengan tupoksi lah intinya ya, gitu. Jadi membatasi kewenangan. Nah, ketika terjadi di luar dari kewenangan, nah itu bagian dari istilah namanya maladministrasi. Karena ada beberapa istilah ya. Nanti saya coba share di grup WA-nya. Ada istilah namanya. Ini tas Bluetooth tadi. Biarin sih. Pak Enjat, punten boleh di mute. Apa di mute? Karena ada beberapa istilah ya. Kalau di di beberapa keilmuan di hukum administrasi negara ada namanya tipologi administrasi publik. Mana ya? Wait.
Hmm, saya coba share materinya. Nanti deh coba saya share. Ada istilah namanya tipologi administrasi publik, ataupun ada dikenal dengan istilah namanya maladministrasi publik juga. Karena beberapa eh, apa ya, kebiasaan ataupun habit habit yang memang hari ini eh, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah gitu ya, si eh, apa kebiasaannya, yang memang bagian dari istilah namanya maladministrasi publik itu ya. Jadi ada kesalahan lah, bisa dibilang ya, kesalahan-kesalahan, ataupun ada orang yang menggunakan pakai bahasa istilahnya ada namanya penyakit birokrasi juga ya. Eee, Kalau saya lebih melihat bukan penyakit birokrasi ya, tapi memang sudah menjadi budaya budaya di lingkungan organisasi, terutama di pemerintahan ya. Karena bicara namanya hukum administrasi negara itu, bicara namanya di pemerintahan, yang tidak mau tidak mau gitu ya, kalau saya ngelihat si budayanya, eee, ada apa ya, kalau istilahnya kalau kata saya, kalau nggak bisa ngikutin arus, kita yang tenggelam. Mungkin di sini mungkin ada bapak-bapak yang memang ataupun bapak ibu yang memang kerja di mana, di pemerintahan ya, bekerja di pemerintahan, yang memang sudah, apa ya, bisa dibilang, ya mau nggak mau tuntutan lah, kalau nggak bisa ngikutin arus tersebut, nggak bisa. Tapi walaupun pakai, apa ya, menurut, secara keilmuannya ataupun secara ininya, secara hukum administrasi, menyalahi. Tapi sudah menjadi apa ya, budaya kalau menurut saya, budaya nggak bisa, dihilangkan gitu. Nih, entar lu coba, kan ada saya punya materi yang maladministrasi publik. Oh, oh. Kalau saya di e-learning-nya udah ini belum? Udah pada download materinya belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum? Belum di-share sama itu ya? Sama, Belum, oh belum. Kira sudah di-share. Ada beberapa materi yang ada di sini nih. Di apa? Di diktat, di bukunya ya. Ada bahan ajar yang saya buat sengaja. Materinya ada di situ. Lebih banyak di situ. Nanti Bapak Ibu boleh nanti sambil dibaca di apa, eee, bukunya gitu. Saya coba share aja ya.
Wait, agak lemot ini kalau buka apa namanya PDF. Oh, diupdate. Belum masuk ininya. Baru update PDF-nya jadi agak lemot. Oh iya, ini ada yang Word-nya aja nih. Nah ini nanti nanti saya share ya si ini materi ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, di sini bicara ruang lingkup kedudukan hukum dengan ilmu yang lainnya. Ada pengertian administrasi. Eh, Nanti kalau pengertian administrasi yang gini-gini nanti silahkan Bapak Ibu baca sendiri. Cuman kalau ngomongin bicara administrasi sama manajemen, udah pernah saya jelasin kemarin mungkin. Ilmu yang sama sebetulnya, eh, bukan ilmu yang berbeda, cuman hanya beda apa ya, beda pendapat mungkin, beda pendapat dan beda kiblat. Kalau kata saya bahasanya beda kiblat. Jadi kalau orang-orang Eropa lebih suka dengan bahasanya administrasi, kalau yang orang-orang Amerika lebih suka dengan istilah namanya manajemen. Dan tujuannya sama ya, pada proses. Ya, tujuannya sama betul, Pak. Kalau ngomongin itu, karena eh, kalau secara tujuannya, ini ada beberapa pengertian administrasi negara. Jadi nanti silakan Bapak Ibu silakan baca. Kalau secara umumnya ya, ini kalau menurut Pak Kusuma Atmaja tuh, kalau secara dibilang ada secara arti sempit, ada arti secara luas. Kalau bicara secara administrasi, bicara namanya tulis menulis, catat mencatat, bicara namanya kegiatan secara tata usahanya. Tapi kalau secara luasnya, eh, sekumpulan dua orang atau lebih ya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, gitu. Ataupun yang ingin setelah tujuan untuk mencapai tujuan bersama lah. Seperti halnya kayak manajemen, mungkin Bapak Ibu belajar dapat mata kuliah kemarin, Asmen, udah dapat kan Asmen kemarin? Udah. Nah, Udah, Pak. di Asmen juga sama kan? Sama. Sekumpulan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Eh, Walaupun secara manajemen, secara dalamnya ya, secara keilmuannya agak sedikit berbeda, si administrasi juga sedikit beda. Tapi kalau secara arti luasnya sama, cuma beda kiblatnya aja. Ada yang lebih, orang Eropa lebih suka dengan istilah namanya administrasi, orang-orang Amerika lebih suka dengan manajemen. Karena nanti Bapak Ibu juga, kalaupun secara ilmunya nanti boleh dicek nanti beberapa mata kuliahnya, walaupun kuliah di hukum administrasi negara gitu. Tapi banyak bicara mata kuliahnya lebih banyak bicara di mata kuliah di manajemen. Contoh manajemen pelayanan publik, terus apa ya, eh, yang berkaitan manajemen sumber daya manusia yang gitu-gitu. Nah, bicara secara pengelolaan secara keseluruhannya. Nanti silakan ya, bicara itunya nanti Bapak Ibu silakan, kalau yang pengertian ya nanti silakan dibaca aja. Nanti saya share tadi di bukunya nanti saya coba share. Ini ada beberapa pengertian administrasi menurut beberapa para ahli juga ya, pengertian administrasi negara. Kalau yang secara umum kemarin saya jelaskan juga ya, hanya sifatnya lebih ke, kalau ngomongin si hukum administrasi negaranya tuh membatasi
ruang lingkup dari jabatan-jabatan, ruang lingkup dari si tugas dan fungsinya dari aparatur pemerintah ataupun pejabat-pejabat di pemerintah, juga untuk tugasnya melindungi dari si masyarakatnya dari penyalahgunaan kewenangan tersebut. Ini kalau secara pengertian administrasi negaranya, kalau menurut Utrecht, administrasi negara adalah gabungan jabatan administrasi yang dipimpin pemerintah, dalam hal ini bisa presiden ataupun dan menteri ya, bisa juga kayak beberapa negara mungkin karena menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda gitu. Ada yang presiden, ada yang menggunakan kerajaan, ada yang pakai perdana menteri gitu ya, yang menjalankan si tugas pemerintahannya macam-macam. Melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah atau tugas yang tidak diserahkan kepada badan perundang-undangan ataupun kehakiman. Jadi hanya pure ngejalanin bicara namanya tugas pemerintahan. Jadi arahnya lebih di si eksekutifnya. Makanya kemarin saya jelaskan berkaitan sama matriknya, mungkin matrik dari si dari pemerintahan pusat tuh, bicara kemarin saya jelasin berkaitan sama trias politika. Ada pusat, tingkat 1, tingkat 2, sekarang muncul ada istilah namanya tingkat 3 ya, desa itu gitu. Mereka memiliki tugas fungsinya masing-masing, tapi secara ininya ya, secara kedudukan sebagai badan tertingginya nih, kayak ada legislatif, eksekutifnya, terus yudikatifnya, mereka punya semuanya gitu. Jadi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ke daerah tingkat. Dan semenjak muncul ada istilah namanya otonomi daerah, sekarang agak sedikit berbeda gitu. Dalam arti berbeda tuh, kalau sebelumnya masih istilah namanya sentralisasi, segala sesuatu dikelola oleh pemerintah pusat gitu. Pusat baru ke daerah, terus kepala-kepala daerah pun ditunjuk gitu ya, kalau dulu oleh pemerintah pusat. Semenjak lahir otonomi daerah nih, terus saya sarankan juga nih buat Bapak Ibu yang ada di kelas publik nih, silakan boleh download si undang-undangnya, Undang-Undang 23 2004, Undang-Undang 32 2014 yang berkaitan sama otonomi daerah. Karena penting bangetnya karena nanti akan berkaitan buat beberapa tugas ataupun beberapa kajian, ataupun nanti buat nyusun tugas akhir. Karena buat teman-teman yang di administrasi publik ini gitu, makanya kemarin saya tanya yang kerja di pemerintahan berapa banyak, yang kerja di non pemerintahan berapa banyak. Kalau yang di pemerintahan mungkin nggak terlalu susah gitu ya, nggak terlalu susahnya, mereka punya lokus tempat penelitiannya sendiri-sendiri, pemahaman secara pekerjaan di lingkungan pemerintahnya sendiri-sendiri. Yang jadi PR besar buat yang swasta nih, yang kerja di swasta nggak bisa penelitian ataupun bikin kajiannya nanti di kantornya, harus mau tidak mau gitu ya, tuntutannya di lingkungan pemerintahan gitu, ataupun di kantor pemerintahan. Mungkin kalau yang bapak-bapak di kepolisian mah enak ya, masih bisa ngambil lokus penelitiannya di tempat kantornya masing-masing, masih bisa gitu kalau di kepolisian. Kalau yang swasta nih, makanya perlu banget gitu ya, nanti silahkan coba download, ataupun nanti yang bapak dari kepolisian atau bapak ibu nih, bisa juga di lingkungan pemerintahan. Oh, ada hal yang menarik Pak, karena kan
kalau ngomongin bicara namanya administrasi publik ya, terutama bicara administrasi publik, ujungnya kemarin saya bahas, ujungnya semua ke pelayanan publik sebetulnya. Ujung-ujungnya semua melayani melayani masyarakat ataupun melayani kepentingan umum masyarakat. Dan bahkan kalau ngomongin secara pengelompokan jabatan ataupun susunan organisasi di pemerintah, semua ujungnya adalah kalau pelayanan publik. Ibu Punten Bu Dewi boleh di mute, Punten Bu. Nah, contoh ada beberapa Bapak Ibu mungkin yang kerja di pemerintahan nih, kan semua OPD ini kan tujuannya ujungnya adalah melayani masyarakat. Contoh kayak PU walaupun kerjaannya cuma ngurusin jalan, ngurusin perairan dan lain-lain ya, PUPR tuh, tapi kan tetap ujungnya melayani si masyarakat gitu. Apalagi terutama yang di kepolisian, walaupun secara ininya beda ya, kalau di kepolisian ya Pak ya, beda dengan hal yang kayak di pemerintahan gitu. Kan kalau kepolisian tuh lebih horizontal ya Pak, atau vertikal Pak? Halo Bapak? Oh, ada Pak Pardi. Pak Pardi ini polisi ya Pak? Bukan Pak, saya kebetulan di SMA 1 Carenang. Oh, SMA. Ini yang polisi mana ini yang pada polisi? Pada masuk nggak itu yang polisi? Pak Wandi. Pak Wandi. Hadir. Hadir Pak, hadir. Herman hadir. Oh, Herman banyak. hadir. Hadir Pak. Nah, lebih vertikal, horizontal, Pak? Ya Pak izin. Lebih vertikal atau horizontal? Untuk terkait apanya Pak? Secara jabatan, secara Oh. ininya gitu, pekerjaan dan lain-lain. Oh, untuk masalah struktural kita lebih ke vertikal Pak. Untuk langsung vertikal, tapi untuk pelayanan mungkin horizontal Pak ke masyarakat langsung. Berarti kan sama kan, ujung-ujungnya juga sama berarti kan memang fungsinya, tugas fungsinya Iya, memang si masyarakat. kepolisian masyarakat ya. Ya, Ujung-ujungnya terutama malah mungkin untuk beberapa fungsi seperti Babinmas Pak ya. Untuk pelayanannya kita langsung ke masyarakat terutama di tingkat desa Pak. iya, sekarang kan memang ada program yang polisi RT RW itu ya, Pak? Iya Pak ya. Betul, dari Binmas. Ya, karena emang tujuannya itu tujuannya untuk melayani si masyarakat. Nah, tapi kan bisa dijadikan beberapa kajian tuh itu juga menarik kalau menurut saya kayak yang pihak kepolisian. Ya, Pak. Ya, kalau yang di swasta nih mungkin nanti silakan mencari. Kalau yang SMA mungkin masih bagian dari lingkungan di pemerintahan, masih bisa cari kajian di situ, nggak terlalu susah. Cuman kalau yang swasta yang agak sedikit ini, makanya penting banget harus tahu gitu ya, otonomi daerah itu seperti apa gitu ya. Perubahan di otonomi daerah itu seperti apa. Karena kan semenjak muncul ada istilah namanya otonomi daerah tuh dilimpahkan segala sesuatunya ke daerah. Setelah dilimpahkan segala sesuatu ke daerah, walaupun belum keseluruhan ya, masih setengah-setengah lah bahasanya, masih setengah-setengah. Karena kan pekerjaannya masih dipecah. Ada yang masih pekerjaannya masih dikelola oleh pemerintah pusat, ada yang pekerjaannya pure dilaksanakan oleh daerah. Contoh kayak model yang sudah di pure ke daerah, ASN, pengangkatan ASN dan lain-lain. Kalau dulu kan masih terpusat, kalau sekarang sudah diserahkan ke setiap daerah.
tergantung kemampuan daerah, terus tergantung dari kebutuhan daerah, terus dari sisi apa namanya pendanaan juga eh, diserahkan ke daerah ya. Sekarang sudah nggak dikelola oleh pemerintah pusat, kecuali ini mungkin ya apa eh, pensiun, dana pensiun. Dana pensiun dikelola daerah atau pusat sih Pak? Ini yang orang PUPR masih dari pusat ya? Ini kalau Pak Pardi ASN Pak? Iya Pak, ASN Pak. Oh, ASN. Dinas Pendidikan, di mana Pak? SMP, SMA Pak? Di SMA Cerenang Pak, kebetulan dinasnya provinsi Pak. Iya, kalau ini di bawah provinsi masih dipecah ya. Kalau itu mah pendidikan mah belum pure dilakukan oleh setiap daerah. Jadi masih dipilah-pilah. Ya gini apa bahasa menurut saya otonominya masih apa banci. Jadi belum pure, belum keseluruhan. Tapi ini yang apa ya bisa dibilang model otonomi seperti ini tuh justru ininya tinggi eh apa ya? Ada gapnya tinggi. Contoh kayak model sesama guru lah, sama guru di daerah. Ada guru SMP, guru SMA yang bareng-bareng lah satu daerah di Carenang. Tapi kan beda beda apa sih namanya? Beda yang pegang kekuasaan ya, Pak ya. Betul. Kalau ini kan walau bagaimanapun bupati dan lain-lain nggak ada urusannya dengan SMA-nya, betul? Bupati datang biasa aja, nothing special gitu. Orang kepala dinas pendidikan datang ke situ yang kabupaten ya Pak ya, masuknya Pak? Provinsi Pak. Enggak, Kalau dulu, Carenang tuh maksudnya Cerenang itu kecamatan Pak, kabupatennya Serang. Kabupaten Serang, betul ya? Iya. Walaupun bupatinya datang kan nggak punya hak dan lain-lain, betul? Karena ada di bawah naungannya, ada di bawah naungan provinsi. Tunduknya hanya tunduk sama gubernur. Iya Pak. Bahasanya karena di bawah naungan, betul? Kepala dinas pendidikannya, kepala dinas provinsi. Karena yang mengatur di situ ya, Pak. Iya Pak. Jadi kepala daerahnya tidak bisa mengatur masalah urusan di ininya gitu, di apa sekolahnya. Termasuk mungkin sama kayak PUPR juga. PUPR juga sama ya, dipecah-pecah ya Pak. Ada Pak siapa ya tadi? Pak Wahyu Lupa Pak, saya. Pak Wahyu Panjat PUPR Pak. Nah, itu kan pada di Panjat nih, ya ada Panjat nih. Tadi Panjat ngomong aja tadi, on mic aja. Pak Wahyu juga sama ya, di PUPR Pak Wahyudin ya. Iya, Pak. Nah, kan dipecah ya Pak ya. Iya, sama, Pak. Walaupun provinsi juga, provinsi di kabupaten juga masih ada, betul nggak Pak? Betul. Iya, jadi nggak pure secara ini, jadi nggak dilepas secara keseluruhan. Kalau yang saya mau nanya nih Pak, kalau yang di kabupaten ini ngerjain apa aja Pak? Yang PU ya, Pak? Iya PUPR. Karena kan gini, saya ada kawan juga nih, menarik juga karena di Pandeglang tuh ada 3 PUPR. Ada PUPR provinsi, ada PUPR pusat ya Pak ya, yang dari Iya. kementerian, ada PUPR punya kabupaten. Betul. Ini saya mau nanya, kerjanya sejalan nggak Pak? Apa Kalau untuk masing-masing? pekerjaan tetap sama Pak, jalan cuman ya masing-masing Pak. Jadi per wilayah itu jalan per masing ke Pandeglang ya Pandeglang gitu. Kalau yang provinsi itu yang untuk mencakup jalan yang lebih jauh dan lebih panjang Pak. Terus kan ada yang dari pusat. Kalau dari pusat ngapain tuh Pak? Nah kalau pusat itu gini Pak. Jadi contoh kalau untuk kayak wilayah pusat jalan dari Kebonjaya kita sampai dengan yang ke Pandeglang itu pusat itu wilayahnya Pak. Dari Kebonjaya sampai Jadi sebutnya APBN itu dia satker Pak, satuan kerja gitu perangkat daerah, dia dari pusat tapi berkantornya di Banten gitu untuk mengurus masing-masing per wilayah jalannya juga Pak, per SK-nya. kalau di Pandeglang mah ada jalan pusat Pak. Mau Di nanya. Pandeglang jalan pusat itu ya dari sampai Tugu yang ke arah mana tuh yang di pos diklat situ, dari situ ke sananya provinsi kayaknya Pak. Oh gitu. Ya kan apa kewenangannya ya. Ya, Saya dari kewenangannya. bicaranya kewenangannya kan
terpisah-pisah, justru dampaknya akhirnya eh, sisi gapingnya tinggi juga, dalam arti gaping tinggi gini ya. Mereka punya kantor masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Kalau secara otonominya kan sudah diserahkan ke setiap daerah ya, harusnya menjadi kewenangan dari setiap kepala daerah Seharusnya. seharusnya. Terus di satu sisi kalau lagi ngumpul, contoh ini guru-guru gitu ya sama teman-teman dari PUPR. Kalau ngomongin gaji ASN mungkin sama aja ya, tapi kan tunjangannya beda-beda, betul nggak? Dulu Pak Pardi mungkin masih belum ditarik di provinsi, masih di kabupaten. Iya, Pak. Tunjangannya mungkin tidak sebesar hari ini ya Pak ya? Betul, Pak. Jauh, Pak. Gejlongnya sangat jauh sekali, Pak. Bahkan Iya, 100% mungkin 300. iya kan akhirnya jauh. Maksudnya yang dulu bareng-bareng sama di kabupaten, sama teman-teman guru-guru di SMP gitu ya. SD kan masih karena di bawah naungan apa? Kabupaten, betul, masih di bawah kabupaten. Begitu ditarik, beda, termasuk juga sama nih, yang PUPR, orang PUPR kabupaten, kan kalau ini kan kerja-kerja bareng mungkin nih, karena kan satu program bisa dibilang gitu. Karena kan kalau ngomongin OPD, gimana dari apa pimpinan gitu ya, walaupun setiap semenjak otonomi daerah, orang pusat tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam arti nggak bisa ngapa-ngapain, tidak terlalu begitu dominan. Banyak dominan tuh daerah. Mungkin Bapak Ibu bisa ada salah satu kejadian berkaitan dengan hukum administrasi negara juga. Pernah dengar namanya Luki Hakim? Luki Hakim tuh artis Indonesia yang kebetulan dia sebelumnya ya mencalonkan di apa, mana dia teh, Indramayu, mencalonkan sebagai apa namanya, wakil bupati diangkat dan lain-lain. Pernah tahu nggak Pak, ini Bapak Ibu yang di sini, kasusnya itu Luki Hakim? Nanti silakan browsing ya Bapak Ibu. Tahu Pak, tahu. Tahu. Pak Case-nya tahu. kan, Yang Pak. apa tadi, Nawaf? Ya Pak, terkait statement dia kerja di pemerintahan Pak, izin Pak. Ini kayaknya Nawaf di kepolisian kayaknya. Iya betul. Case-nya jadi Pak siapa namanya teh? Luki ini gitu diangkat jadi kepala daerah di Indramayu. Beliau tuh ditunjuk sebagai wakil dari bupati dari Indramayu. Seiring waktu berjalan ternyata udah nggak sinkron lah bisa dibilang ya, seiring waktu berjalan. Nanti Bapak Ibu boleh nonton, silahkan si ininya, ataupun nanti ketika kita tetap muka lah, nanti saya coba liatin nanti case-nya tuh masalahnya sejauh apa gitu, karena panjang ceritanya. Jadi intinya tuh Luki Hakim tuh mundur dari jabatan wakil bupati karena memang tidak diperlakukan baik oleh bupatinya. Jadi mencalonkan awal bareng-bareng sejalan, tapi begitu sudah diangkat menjadi bupati dan wakil bupati sudah tidak sejalan. Nah, Luki ini bisa dibilang diasingkan, dikucilkan oleh si bupatinya, si bupatinya, jadi tidak diberi beberapa kewenangan. Tapi kalau ngomongin tidak diberikan beberapa kewenangan, memang kalau secara aturan, secara otonomi daerahnya di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang wakil bupati itu kalau kembali lagi ya, kalau secara hukum administrasi negara ya, kalau bicara namanya jabatan sebagai wakil bupatinya,
semua sih, bukan hanya wakil bupati aja. Kalau di kita semenjak dirubah beberapa aturan ataupun di amandemen dari undang-undang ya, entah dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah ke daerah tingkat 3 tuh, namanya wakil tuh sifatnya hanya sebagai delegasi, fungsinya tuh hanya sebagai delegasi. Dalam arti di sini delegasi itu dia bisa kerja ketika dapat perintah. Mungkin di sini Bapak Ibu boleh memperhatikan wakil presiden kita ada Bapak siapa? Ma'ruf Amin. Mungkin tidak terlalu banyak terlihat ya. Banyaknya di Serang malahan di Tanara, betul? Di Tanara, iya banyaknya di Tanara mulu, sering di sana beliau tuh. Karena memang kan sifatnya fungsinya sebagai delegasi ya. Delegasi itu gimana dari presiden. Ketika presiden memberikan amanah ataupun kasih tugas, baru kerja. Terus kalaupun nggak kerja, boleh nggak? Kalau secara dari sisi undang-undang ya, kalau dicek di undang-undangnya, termasuk kasusnya Luki, sah, termasuk Luki. Luki itu akhirnya kenapa mundur? Karena dia ngerasa ngerasa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kan ketika awal mereka kampanye, bahasanya kan kampanye tuh sebelum diangkat sebagai bupati dan wakil bupati. Mereka kampanye punya janji A, B, C, D. Nah kan janji A, B, C, D itu biasanya tertuang dalam sebuah visi misi mereka berdua. Visi misi ini akhirnya kan dituangkan menjadi beberapa program, mungkin dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah pun sama gitu ya. Mau pilpres, mau pilkada juga sama, mau pilkades juga. Visi misi ini aja muncul dijadikan beberapa program unggulan, ada program yang memang program yang sudah berjalan tetap berjalan, ada program-program baru lah bisa dibilang. Nah program-program ini kan nanti yang ngejalanin kan di bawah eksekutif tuh ada namanya kalau di pusat ada menteri, kalau di daerah ada OPD. Tugas OPD kan gitu secara undang-undang, mungkin ada perdanya, di perdanya kan dijelaskan nih tiap perda misalnya kayak pergub peraturan gubernurnya, peraturan bupatinya membantu kepala dinasnya hampir rata-rata gitu. OPD itu membantu gubernur dalam menjalankan tugas bla 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 bla. PUPR sama, kepala dinasnya membantu gubernur dalam bla 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 sama. Nah, dari sisi undang-undangnya gitu kan membantu. Jadi yang menjalankan si program itu semuanya adalah si OPD. OPD yang menjalankan program dan lain-lain. Nah, ketika ketika bicara tadi ya, ada kepala daerah, ada kepala daerahnya, wakil bupatinya, bupati dan wakil bupati. Kebetulan nggak sejalan. Ini kan dua paslon tuh punya janji yang ngejalanin dan lain-lain adalah si OPD. Nah, Luki ini kebetulan begitu udah jadi, udah nggak sepaham sama si bupati. Bupati ini ngasih batasan ke Luki. Nggak dalam arti ngasih batasan, Luki ini nggak dikasih pekerjaan. Karena kan sifatnya Luki ini kan sifatnya wakil tuh delegasi. Gimana delegasi dari si siapa? Bupatinya. Nah, nggak dikasih pekerjaan, terus case-nya tuh protokolernya ditarik, dia nggak punya staff. Terus yang kalau secara kalau secara administratifnya ya, dia tuh berhak untuk dapat staff, berhak punya kantornya tetap ada kantornya, cuman staffnya ditarik. Terus kayak protokoler beliau ditarik, pengamanan beliau ditarik. Kan sebetulnya ada tuh kalau secara dari aturannya, secara administratifnya dapat ini dapat protokoler, dapat dari pengamanannya. Ini ditarik semua sama si bupati. Jadi dia nggak punya staf, punya kantor tapi nggak punya staf. Terus sih kan karena mungkin sifatnya delegasi, nggak pernah didelegasikan kerja. Jadi bisa dibilang Luki ini kayak makan gaji buta. Mungkin kalaupun teman-teman nonton tuh ya, kalau yang di beberapa tayangan YouTube nanti silakan tonton aja. Punya penghasilan ratusan juta. Karena sekali rapat koordinasi aja, ada rapat koordinasi dengan dinas, dengan ini gitu.
itu kadang sekali rapat tiba-tiba Luki nggak ikutan karena kan fungsinya kan delegasi, tidak didelegasikan oleh bupatinya, tapi oleh dinasnya tetap dicantumkan nama Luki ini. Nah, tiba-tiba Luki itu sampai menyampaikan, saya kemarin tiba-tiba dapat transferan sekitar 20 juta. 20 juta tuh rapat ataupun koordinasi apa gitu. Dapat transferannya kurang lebih segitu. Itu 1 bulan tuh katanya bisa dapat berapa kali gitu ya. Kalau bicara namanya penghasilan. Gaji mah kecil kata Luki tuh. Gaji saya sebagai bupati kecil, nggak terlalu besar. Tapi tunjangan yang besar. Saya dapat A, B, C, D, dan lain-lain. Diceritakan real itu sama Lukinya. Itu dapatnya ratusan juta. Saya nggak ngitung ya, sekelas wakil bupati aja 1 bulan aja bisa dapat Indramayu tuh ya, dapat sekitar 200 sampai dengan 300 juta per bulan. Besar juga kata saya, tunjangan dan lain-lain. Terus ditanya sama si yang wawancari, kebetulan yang wawancaranya saya nonton tuh di podcastnya Anang. Kan Anang tuh kebetulan legislatif juga ya, sebelumnya beliau ngejabat sebagai legislatif. Anang tuh sempat nanya, enak ya makan gaji buta. Iya, secara undang-undangnya, secara ini sah nggak? Disebut korupsi? Enggak. Karena secara undang-undangnya kan karena sifatnya delegasi, betul. Jadi sah. Tapi ada yang fail-nya. Ada yang fail-nya tuh di undang-undang kita nih, di undang-undang semenjak lahirnya adanya otonomi daerah ya. Ada fail-nya di undang-undang otonomi daerah itu. Adanya pembatasan buat pekerjaan dari si wakil bupati. Beda kalau bupatinya. Kalau bupati, gubernur dalam si undang-undang itu dijabarkan. Gubernur tuh harus ngapain, bupati itu harus ngapain, wali kota harus ngapain. Tapi wakil tuh nggak ada. Terus kalau dari sisi secara aturan ya, gubernur, terus bupati dan lain, mengeluarkan istilah namanya perda, peraturan daerah. Peraturan daerah tuh hanya mengatur bicara namanya OPD, betul? Buat yang si OPD-nya, OPD ini ngejalankan apa. Kalau di OPD ada tugas kepala dinasnya ngapain, terus sekretaris dinasnya ada tuh kalau di OPD, betul nggak? Pak Wahyudin boleh cek, silahkan nanti. Ada, tapi kalau untuk beberapa kepala daerah nggak ada loh. Bukan beberapa kepala daerah, emang pejabat tidak, pejabat daerah, pejabat ininya lah, kepala daerahnya tidak ada untuk wakil tuh. Tidak ada deskripsi pekerjaan ataupun tupoksi ya bahasanya, tupoksinya tidak ada. Jadi ada yang miss akhirnya kalau saya lihat ya dalam sisi undang-undangnya. Ini miss ya, kok kosong gitu. Lantai kosong, tidak dijelaskan secara rinci dan lain-lain. Akhirnya yang mengakibatkan apa ya? Ya makan gaji buta itu tadi ya. Contoh kayak Punten ini, bukan ingin menjelekkan ini gitu ya. Hari ini juga sama kayak wakil presiden, sah nggak makan gaji buta? Sah makan gaji buta, nggak kerja gitu, stay. Kan karena saya ngelihat beberapa postingan tuh ya, Pak Jokowi ini kan sudah mau mundur ya, mau alih jabatan, mau ada nanti pengangkatan mungkin presiden yang baru, nanti presiden yang terpilih gitu. Ketika Jokowi kan sudah mulai tuh ngasih beberapa statement pamit intinya Pak ya. Makasih udah ini bahasanya. Nah, banyak yang komentar, wakilnya kemana? Kok nggak kerja gitu. Banyak yang menyinggung namanya wakil presiden. Salah kalau kata saya nyinggung wakil presiden. Kenapa? Kan sifatnya delegasi, balik lagi. Ketika balik lagi ke sifatnya ininya tugasnya ya, tugas fungsinya memang delegasi kan memang gimana dari presidennya. Kalau presidennya manfaatkan siapa namanya? Prof Ma'rufnya gitu ya. Suruh kerja, nah, baru mungkin Prof Ma'rufnya kerja. Cuman kan satu sisi mungkin kalaupun saya dijadikan Pak Jokowi, saya juga nggak mau nyuruh Pak Ma'ruf kerja, bukan nggak mau itu. Satu sisi beliau kiai, betul. Masa saya nyuruh-nyuruh kiai, kan lancang banget kayaknya kalau nyuruh kiai. Terus beliau sudah sepuh juga, betul kan? Kayak ada batasan. Nah, kalau saya ngelihat mungkin dari sisi positifnya gitu, ngelihat dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi mungkin
melihatnya ke situ, sepuh, terus kiai dan lain-lain, akhirnya nggak mau yang tidak terlalu mau yang seperti apa. Tapi kan kalau yang untuk beberapa pejabat gubernur, bupati kan banyak yang pada muda-muda tuh. Nah, case Lucky ini jadi akhirnya kasus menarik, dalam arti kasus menarik di undang-undang kita tuh berarti ada yang miss, ada yang salah. Salahnya itu gitu. Akhirnya Lucky-nya hari ini mundur jadi mengajukan mundur dari wakil bupati. Dan penyelesaiannya uniknya juga gini, penyelesaiannya semenjak lahirnya otonomi daerah tuh ternyata sudah diserahkan, dilampahkan ke setiap daerah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Luki Hakim aja ngejar ke Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu tidak terlalu banyak merespon, dalam arti itu kan kewenangannya sudah kewenangan dari bupati, susah. Terus karena dalam sisi undang-undangnya, di undang-undang di otonomi daerah di kita tuh memang dibuat kayak kayak dikotakin lah bahasanya si wakil tuh. Terus nggak bisa ngapa-ngapain karena bahasa dalam si undang-undangnya sudah jelas dalam undang-undang otonomi daerah. Termasuk nanya ke siapa namanya, Pak Tito Karnavian. Karena Tito Karnavian tuh sekarang ngejabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi ya, Kemenpan RB, bahasa itu. Sama, Pak Tito juga nggak bisa ngapa-ngapain karena memang dari sisi bahasa dari si undang-undang kodenya seperti itu. Jadi memang ada yang miss lah bisa dibilang kalau kata saya. Terjadi istilah namanya berkaitan sama maladministrasi nggak ada, karena memang dibuat celah mungkin ya, kalau kata saya dibuat celah oleh yang membuat undang-undang. Ya, balik lagi, yang buat undang-undang kan legislatif ya. Bicara namanya legislatif, bicara orang-orang politik, balik lagi orang politik tuh kan mereka duduk di Indonesia ya, di Indonesia tuh ingin duduk sebagai anggota DPR tuh harus ada partai yang ngedukung, betul. Ada partai di belakangnya. Selain ada partai di belakangnya, ketika duduk sudah menjadi seorang pejabat, tidak mungkin hanya memikirkan kepentingan masyarakat, dalam arti kan kalau DPR tuh Dewan Perwakilan Rakyat ya. Tapi bukan hanya berpikir hanya sebagai perwakilan dari rakyat, tapi perwakilan dari partai juga. Karena mau tidak mau harus tunduk mungkin dengan kepentingan dari partai. Ketika partai ngomong A harus ikut A. Secara realnya, karena sempat terucap juga oleh salah satu petinggi partai PDIP, ada Pak Bambang yang dikenal dengan istilahnya Bambang Pacul, sempat adu argumen dengan istilah namanya Prof Mahfud MD. Ketika Prof Mahfud dipanggil gara-gara berkaitan sama ada dana negara yang kerugian negara berapa miliar, hitungan miliar, triliun ya kalau nggak salah, triliun kalau nggak salah. Dia diajak duduk bareng dan lain-lain ya di DPR RI sana gitu ya, diskusi dengan Prof Mahfud. Prof Mahfud kan hanya menyampaikan satu, ingin ngeberantas korupsi gampang, cepat. Coba selain undang-undang Tipikor itu biar memperkuat kami, memudahkan kami untuk bisa namanya mengembalikan uang negara. Ada namanya undang-undang perampasan aset yang sekarang lagi dikejar sama Prof Mahfud ya. Tapi kan balik lagi kata Pak Bambang Paculnya, sebagai beliau tuh ketua komisi ya waktu itu, menjabat sebagai ketua komisi yang memang ngebahas itu ya. Kata Pak Bambang Paculnya, ya saya ini ya, hal ini kita diskusi hari ini bisa, dorong yuk, dorong. Tapi ketika bicara sudah balik lagi ke mana, partai politik ya, parpol gitu, kepentingan parpol, saya gimana ibu, kata Pak Bambang Pacul menyampaikan, kalau ibunya ngedorong si undang itu lahir. Tapi kalau kata ibu, jangan didorong si undang-undangnya,
selesai sampai di situ. Itu nggak akan muncul si undang-undang. Nah, balik lagi si aturan di negara kita kan produknya produk politik ya. Agak sedikit susah kalau bicara namanya produk politik. Produk politik itu kepentingannya agak sedikit tinggi bicara namanya kepentingan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Silahkan. Izin Pak, Boleh, mangga Ibu. setelah saya simak pemaparan yang Bapak sampaikan tadi ya, dari mulai kasusnya Luki Hakim Luki, ya. selaku wakil Bupati dari Indramayu, kemudian tadi kasus Prof Mahfud ya, mengenai aset negara gitu kan, yang dimana itu teh bagian dari produk politik juga gitu kan. Iya, betul. Berarti di sini kan yang berperan penting itu walaupun kita sudah ada undang-undangnya gitu kan, semua tertuang di dalam undang-undangnya gitu kan, walaupun misalnya kita mencalonkan ketua dan wakil bupati, kita sudah berkomitmen kemudian membangun visi dan misi yang sama, tapi ketika real gitu kan implementasi di lapangannya tidak sesuai dengan apa yang sudah dicetuskan bersama gitu kan. Begitu pula dengan kasusnya tadi Prof Mahfud gitu kan. Nah, berarti kalau saya lihat dalam hal ini gitu kan ada dua kasus yang berbeda, tapi di sini one man show gitu kan. Jadi ada satu orang yang berperan penuh di sini. Jadi bermuara kepada satu orang gitu kan, yang dimana dia memiliki 3G ya. 3G itu istilahnya gold, gospel, and glory gitu kan. Yang dimana dia memiliki kekayaan penuh, kekuasaan ya. Penuh, ya betul. Disitulah dia sebagai pemegang kebijakan tertinggi gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat balik lagi kepada undang-undang gitu kan, bahwa sebenarnya yang namanya di sebuah organisasi itu kan kita untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dimana intinya untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya. Nah itu kan nanti program-programnya itu mungkin akan tertuang melalui kebijakan-kebijakan yang kemudian akan diimplementasikan gitu kan oleh si pengambil kebijakan, misalnya oleh bupati ataupun wakil bupati gitu kan. Begitu pula dengan wakil-wakil rakyat. Nah, jadi dalam hal ini mungkin undang-undang di kita itu tidak sepenuhnya terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Jadi kadang gini Bu ya, di kita tuh yang cukup menariknya tuh kadang undang-undangnya ya, kemarin saya ngasih gambaran ya, ada pemangku kebijakan, ada masyarakat, ada aparatur, ada OPD-nya, ada sektor swasta. Kemarin saya gambarkan kan modelnya seperti itu ya. Ini bisa berjalan kalau memang semuanya sama-sama mau komitmen, Bu. Yang jadi PR besar di negara kita tuh gini, Bu. Kadang ada salah satu yang memang tidak bisa berkomitmen. Kalau saya ngomongin produksi undang-undang, ada plus minus ya namanya produk si undang-undang ya, ataupun aturan yang memang dibuat. Karena memang si aturan yang ada di kita tuh memang yang ngebuatnya itu ya, bicaranya golongan, kumpulan dan lain-lain ya, yang bikin mereka legislatif. Yang saya ngelihat legislatif ini lebih dominan, justru lebih dominan di golongan mereka, karena kepentingan mereka. Terus kadang bicara namanya aturan, kadang aturannya yang sudah betul, sudah baik ya. Kadang memang si orang aparaturnya, kadang ya, kayak kasus Luki lah. Kasus Luki itu kan bicara pemangku kebijakannya yang nggak benar. Kalau ngomongin secara undang-undangnya, nggak ada yang salah dari Luki. Iya. Karena sah-sah. Luki kalau ngomongin dibilang korupsi, nggak korupsi loh, Bu. Ngerugi negara, nggak ngerugi negara beliau. Dapat ratusan juta juga. Penghasilan tidak merugikan negara. Terus kata orang, kok dia mah nggak kerja, digaji? Enak ya, gini-gini. Karena bahasa dalam si undang-undang. Sudah benar. Kayak Prof Mahfud lah. Ma'ruf Amin hari ini wakil presiden ya, nggak kerja, cuman dia misalkan nggak terlalu banyak aktivitas, banyak di Tanara dan lain-lain ya,
sah nggak? Terus misalkan dapat tunjangan miliaran dan lain-lain ya, dianggap ngerugi negara nggak? Enggak, karena bahasa dalam sisi undang-undang itu bukan sebuah persoalan ataupun dianggap sebagai kasus korupsi, tidak. Tapi kan karena memang disahkan dalam si undang-undang. Boleh, boleh. Itu kan haknya. Kalau bicara namanya tunjangan dan lain-lain, hak hak dari semua orang. Walaupun ada skala ukurnya. Kalau yang di OPD mah betul nggak kayak Pak Wahyudin. Pak Wahyudin tunjangannya bisa cair kalau kinerjanya tercapai. Ada namanya tukin menurut tunjangan kinerja ya Pak ya. Kalau di daerah ada istilah namanya tunda mungkin. Betul. Kinerjanya berapa walaupun ada ini ya batasan berapa persen dan lain-lain ya. Tapi kan kalau mereka nggak ada begitu. Terus balik lagi tadi ya. Kadang pemangkunya nggak benar. Bukan hanya bicara pemangku ya. Kadang kalau ngomongin aparatur ada yang bandel nggak ada. Ini punten ya, orang yang kerja di pemerintah. Bukan ingin mengucilkan, mendiskredit atau tidak. Tapi memang ada beberapa oknum, ada banyak. Gitu. Contoh Capil. Capil tuh berapa kali kegep orang-orang di Capil tuh ya. Adanya oknum-oknum yang memang minta. Pengen cepat nggak prosesnya? Sekian angkanya. Pandeglang aja keciduk berapa kali, OTT berapa kali itu ya. Di pegawai di Disduk Capil Pandeglang. Terus itu kan kadang aparatur ya bandel. Terus kadang bukan aparatur, kadang people-nya ataupun masyarakatnya yang bandel. Kemarin saya kasih contoh paling gampang kepolisian di sini kebetulan ada bapak-bapak ibu polisi ya di sini. Dulu terkenal polisi dengan oknum yang bandel, sering nilangin, mintain duit di jalan dan lain-lain. Dirubah tatanannya. Akhirnya muncul ada aturan-aturan baru, muncul ada e-tilang akhirnya. Tapi semenjak ada e-tilang tuh kan sekarang sudah tidak bisa namanya masyarakat tuh nego-nego lah bahasanya ya dengan lahirnya e-tilang. Lagi razia operasi, saya kemarin sempat nanya tuh ke teman-teman mahasiswa di reguler. Pada punya motor, kuliah pada pakai motor semua pakai Pak. Pada punya SIM nggak? Nggak punya. Kata saya kenapa nggak bikin SIM? Mahal Pak, bla 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 bla. Terus kata saya balikin. Oke, berarti habit masyarakatnya yang masyarakat di kita yang agak sedikit susah. Terus saya balikin. Ceritanya ada di kelas perempuan yang dianggap yang paling cakep lah kata saya teh di kelas. Saya mau nanya nih ke salah satu anak perempuan nih. Oh kan cantik kata saya teh. Nah, tiba-tiba razia. Razia besar di alun-alun. Terus kamu nggak lewat situ nggak tahu itu ada razia. Begitu dapat ke situ akhirnya kan digiring tuh. Kan pasti ditilang tuh. Karena kan tidak melengkapi dan lain-lain. Saya tanya, apa yang mau dilakukan oleh teman-teman? Ceweknya diem aja. Oh mau ngapain? Mau dikasihin motornya ke polisi? Sok Pak, kasih aja lah, ambil aja motornya. Saya banyak uang ini, keluarga saya orang kaya. Kan nggak mungkin gitu. Apa yang mau kamu lakukan? Diem. Ngapain ya Pak? Ya pasti saya rayu polisinya. Dengan paras, mungkin gitu ya. Saya mikirnya gitu ya, dengan paras cantik, sama saya rayu Pak. Ketika polisinya nggak bisa nih dirayu. Kan kadang laki-laki ya, normalnya laki-laki. Digoda perempuan dan lain-lain, kadang agak sedikit luluh. Berhubung ini lagi razia rutin, ada komandannya, kan nggak bisa diajak negosiasi polisinya juga, betul? Ya ajaklah si perempuannya, ya paling ngerayu, Pak. Ketika kamu mentok ngerayu nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang mau kamu lakukan? Ya mau nggak mau, Pak, nyogok. Ini kan balik lagi, bukan oknum polisi yang bandel. Kadang kenapa? Habit dari masyarakatnya memang belum bisa dirubah. Contoh, selain itu, contoh paling mudah gini, saya pernah nemuin case tuh gini, ada masyarakat desa ceritanya. Masyarakat desa ini kebetulan tiba-tiba jatuh sakit, ibu hamil jatuh sakit. Selain jatuh sakit, udah waktunya mungkin mau melahirkan dan lain-lain. Orang tidak mampu dan lain-lain. Kalau saya ngelihat tidak mampu banget nggak juga sih, tapi masuk ke golongan tidak mampu. Akhirnya ngusulin ke desa gimana ceritanya biar dapat fasilitas kesehatan gratis. Dapat namanya BPJS sih, biar cepat diproses dan lain-lain. Nah ini dikejar lah
dikejar dapat BPJS dan lain-lain. Ini case sebelum akhirnya sebelum ada BPJS yang gratis ya. Kejadiannya tuh tahun berapa ya? Beberapa tahun lalu. Akhirnya diurus biar bisa murah dapat BPJS. Dapat BPJS, dikejar cepat dan lain-lain ya. Terus si proses bikin BPJS-nya pun cukup singkat karena memang nyuruh orang desa gimana ceritanya biar si BPJS ini cepat keluar. Bisa dibilang kayak ngasih uang ke si orang desa. Akhirnya cepat diurus sama orang desanya keluar BPJS. Keluar BPJS-nya masuk rumah sakit dan lain-lain. Begitu keluar, udah sembuh ya, udah melahirkan dan lain sembuh nih ceritanya si ini. Ternyata nggak dibayar-bayar si BPJS-nya. Berapa ya waktu itu masih posisinya masih 24.000 lah, yang kelas paling rendah itu nggak dibayar-bayar nih, nggak dibayar. Nah tiba-tiba udah hitungan tahun jatuh sakit lagi. Begitu jatuh sakit lagi, datang mau diurus, kan susah ya. Kalau BPJS kan ngitung tuh orang BPJS itu nggak dibayar ya, terhitung pembayaran yang tertunda, betul nggak orang BPJS tuh. Begitu dicek ada piutang gini, nggak mau bayar dia, tapi butuh atas kesehatan. Satu sisi gini, kalau saya ngeliat ada kebijakan dari pemerintah, kebijakannya udah bagus. BPJS tuh kalau menurut saya dibikin oleh pemerintah bagus untuk saling support dalam hal kepentingan kesehatan ya. Orang kaya bayarnya besar tapi bisa ngesubsidi orang-orang yang ada di bawah. Orang kaya jarang begitu sakit ya. Orang-orang kalau saya ngelihat ya prediksi itu ngecek orang-orang yang kaya tuh jarang sakit, tapi sekali sakit jatuh sakitnya sakit-sakit parah. Tapi kalau orang yang menengah ke bawah tuh sering sakit, tapi sakitnya nggak pernah sakit-sakit parah. Sakit-sakit yang umum, bener nggak? Sok bisa terhitung, bener nggak? Kayak kita lah bisa terhitung sakit yang memang sakit keras gitu ya. Setahun tuh paling bisa kehitung lah. Demam yang ini kan bisa dihitung, lebih banyak sakit yang gitu-gitunya gitu, bener nggak? Bentar demam, hujanan ini karena mungkin banyak kerja keras di lapangan dan lain-lain ya. Akhirnya kalau saya ngeliat programnya bagus nih, saling subsidi akhirnya. Dari orang yang di bawah, orang yang di atas ngesubsidi yang di bawah. Terus kalau yang di atasnya nggak pernah sakit, kan karena dia bayarnya gede, berarti kan suplai keuangannya kan besar untuk nge-supply yang orang-orang di bawah. Kan dia sifatnya kan BPJS ini kan muterin uang, kurang lebih modelnya seperti itu. Ada program bagus gitu, tapi kadang masyarakatnya yang kurang sadar pentingnya si program ini gitu. Kadang kenapa saya sempat ngomong ke beberapa anak mahasiswa tuh, kenapa ngedadak mau sakit udah mau sakit parah baru bikin BPJS, baru sadar pentingnya si BPJS kesehatan tuh untuk apa. Tetapi begitu udah dapat manfaatnya, kadang lupa, nggak mau dibayar-bayar, jadi hutang aja gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ada, kalau saya ngelihat ya satu sisi, ada memang tiap persoalan tuh ada pemangku kebijakan yang bermasalah, masyarakat yang bermasalah, aparaturnya kadang yang bandel, kadang kayak sektor swasta yang bandel. Contoh kayak ada teman-teman dari PUPR gitu kan. Kadang kan orang-orang kan sistemnya lelang ya, Pak, pekerjaannya lempar ke muncul di LPSE, itu mau mulai dari kajiannya dulu, manggil orang konsultan sampai akhirnya dibangunkan jalan ataupun dibuatkan si ininya. Sama kayak gitu kan ya, PUPR juga sama ya? Ya, sama kan? Nah, kadang dilempar ke pihak ketiga, orang swasta kadang bandel. Dapat dapat si kerjaannya, kadang kerjaannya disubkan lagi sama dia. Istilahnya kalau bahasanya jual bendera. Betul. Terus kadang eh, cari untung yang lebih, gimana perusahaannya lebih untung, dalam arti orang konsultannya udah jelas. Nah, ini ketebalan aspalnya harusnya 3 cm ya, udah secara ketentuannya kayak gitu. Tapi yang ngerjainnya ternyata nggak dikerjain 3 cm sama dia. Biar dapat untung udahlah 2,5 cm gitu. Setengah senti lumayan nih ngambilnya. Kalau ngerjainnya berpuluh-puluh kilo kan untung besar, betul? Nah,
Kadang-kadang bandel-bandel di situ, nanti begitu dicek, ini yang ngerjain siapa, ini masuk, jadi masalah dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Nung. Jadi kadang satu sisi di kita tuh ini negara kita ya polemiknya cukup banyak. Nah, ini mungkin jadi PR kajian bareng-bareng buat teman-teman mahasiswa. Eh, Terkadang memang dari ya gitu ya tadi pemangku kebijakannya udah bener ini. Ya apa masyarakatnya dan lain-lain. Tapi walau bagaimana kan kembali lagi ya, saya balikan lagi. Kebijakan yang ada di negara kita tuh kebijakan tuh ini produknya adalah produk politik. Jadi gimana kepentingan. Terus di satu sisi juga kadang contoh kayak model punten ya, ini ada bapak-bapak dari aparatur. Bapak-bapak dari aparatur ini terkadang gini ya, mau tidak mau harus ngikutin arus. Ketika mereka tidak bisa ngikutin arus, mereka bisa terjebak. Selain bisa terjebak, apa ya, bahasa kalau kata orang Sunda mah temancat-mancat lah, nggak akan naik-naik, Bu. Tidak akan pernah berkembang, Pak, apabila melawan Iya, arus. betul. Kalau di pemerintahan modelnya seperti itu. Ketika kita kan kayak gini lah, ASN nggak boleh berpolitik, kepolisian tidak boleh namanya berpolitik, betul? Cara ketentuannya. Tapi kalau nggak nempelin mereka, ya, agak susah, betul nggak? Kerja di pemerintahan, nggak deketin gubernurnya, betul? Kan gubernur tuh perwakilan dari partai politik. Karena kan ada partai yang mengusung, betul? Jarang lah ada yang independen tuh. Yang independen bisa kehitung lah di Indonesia yang hebat-hebat, akhirnya jadi gitu ya, bisa terhitung. Biasanya mereka ada behind the screen-nya ada partai politik. Yang mau tidak mau, kalau kita nggak nempel-nempel di situ, susah dapat jabatan. Hari ini mungkin ada Pak Wahyudin, PUPR ya. Coba Pak Wahyudin nempel-nempel sama orang-orang yang agak sedikit tinggi. Betul? Ngikutin yang dengan partai politik pengusung dan lain-lain. Mungkin Pak Wahyudin cepat jadi kabid mungkin ya. Tuh naikin tuh di sini kan pasti gitu. Dan hampir kalau saya perhatikan di lingkungan pemerintahan yang cepat lompat-lompat tuh orang-orang yang pintar mendekati, betul nggak? Itu realita. Kayak di mana? Betul, Pak. Iya, di kepolisian juga sama ya. Nggak nempel-nempel sama bintang 1, bintang 2 agak susah. Deketin, pengen jadi. Karena kemarin juga unik juga gitu. Bro, pengen naik nih, gua nih. Coba ada orang pusat nggak yang bisa dikenalin gitu. Pengen naik nih, jadi kombes lah minimal. Oh, ada nanti saya temuin ya. Nah, ada istilah-istilah kayak gitulah. Ya karena mau tidak mau gitu. Tapi ketika nempel di situ, ketika orangnya jadi ikut naik pasti. Ya walaupun ada plus minus gitu ya kan pasti kan ada plus minus. Oh boleh, lu pengen ini. Nanti kalau gua jadi ya, tapi amanin dulu dong suara kan gitu, benar nggak? Bisa ada apa? Kepentingan satu sama lain begitu. Jadi apa ya? Ya gitulah polemik di negara kita ya. Tadi ada yang memang bisa kita tatanan yang memang bisa dirubah, tapi ada tatanan yang memang agak sedikit susah untuk dirubah karena sifatnya tadi sudah menjadi budaya ataupun habit gitu, kebiasaan susah ya. Kayak yang di PUPR ya, kayak di pemerintahan di PUPR. Nah, itu habit betul nggak? Orang-orang swasta yang kayak gitu kan habitnya kebiasaan. Dirubah nggak bisa. Walaupun katanya ini dipegang nih PPK-nya sih ini, tapi kan yang pusing kan PPK-nya betul nggak? Diuber-uber sama nanti dicek sama inspektorat ataupun orang BPK dan lain. Orang yang pertama dicari kan PPK-nya dulu, mana nih? Jadi katanya yang bikin nih, waduh, udah keringetan aja kan duluan. Yang ngerjainnya siapa? Yang keringetan duluan siapa? Oke, itu cukup jelas, Bu Nung. Iya, Pak. Jelas. Oke. Ada yang lain, monggo. Ada Pak, sedikit Pak. Boleh, Mangga. Izin untuk saya terkait dengan kelembagaan nih Pak. Kelembagaan negara kita kan ada yang kemarin Bapak ini apa dari apa legislatif, Eksekutif, yudikatif dan betul. yudikatif. Nah, saya ingin yang tanyakan saya adalah ini Pak, kalau untuk yang Polri ini, mumpung ada Bapak-Bapak polisi juga, termasuk yang eksekutif apa yang
Yudikatif, Pak. Kalau yang Yudikatif. yudikatif, Pak ya. Kepolisian tuh masuknya yudikatif, Pak. Dia yang memang tugasnya mempertahankan undang-undang. Dia ngejalanin gimana ceritanya undang-undang ini bisa dijalankan. Kan kalau di apa? Makanya gini, Pak. Mereka juga ada kewilayahan masing-masing. Kan kayak kemarin saya jelasin tuh ada legislatif, eksekutif. Oh, saya belum ini ya, saya jelasin dalam bentuk matrik ya. Iya, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oh, kirain udah ya, lupa saya. Nanti saya jelaskan dalam Hanya bentuk secara matriknya. umum aja. Siap. Nanti saya jelaskan secara matriknya. Jadi kalau secara metriknya gitu, kayak model gini lah. Ada, nih saya share di ini aja lah. Saya di Word aja, saya bikinin deh. Modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, saya share. Ya, secara blank. Saya bikin kotak dulu deh. Ini kita bikin tabelnya mana ya? Oh, ini tabel. Nah. Ini ada eksekutif. Ininya di sini ada Yudi. Ini kan punya lembaga-lembaganya masing-masing satu sama lain. Di sini eksekutifnya ada presiden. Di sini legislatifnya ada DPR. Kalau pusat RI ya, yudikatifnya macam-macam nih. Ada MK, ada KY, ada BPK, ada KPK. Ini kan tugasnya yang mempertahankan ya, si yudikatif ini ya. Ini legislatif yang membuat undang-undang, ini eksekutif dia yang ngejalankan. Tapi ngejalankan eksekutif tuh nggak sendiri. Yang ngejalankan tuh di sini ada menteri. Karena dia ngejalanin visi misi dari si presiden, betul, si eksekutif punya visi misi dan lain-lain, yang ngejalanin semua dari di bawahnya adalah menteri-menterinya melalui program dan lain-lain. Ini pusat. Terus ada daerah tingkat 1. Tingkat 1 tuh provinsi. Di provinsi di sini ada gubernur. Di bawahnya ada OPD. Di sini ada legislatifnya, ada DPR RI. DPR Prof. Yudikatifnya siapa aja sih? Kira-kira di sini ada Kejagung. Nih, saya kasih clue-nya. Kejagung. Kejagung, Kejati. Kejagung di sini yudikatifnya ada lagi namanya MA. Mahkamah Agung. Di sini ada Polri. Di sini ada TNI. Pusat ya. Ini ada Polri-nya, ada Kapolri, TNI-nya mungkin ada apa? Mabes TNI ya. Ada Kasad, ada Kasal dan lain-lain. Nah, kalau di sini yudikatifnya siapa coba di sini? Kalau di tingkat provinsi. Karena semenjak ada otonomi daerah dipecah juga. Di sini ada Kejati. Terus ada namanya di sini ya Kejaksaan Tinggi. Terus ada namanya Pengadilan Tinggi. Sini ada Polda. Di sini ada apa ya? Kalau provinsi itu ada namanya apa?
Kodam. Nah, ini baru tingkat 2. Ini ada tingkat 2-nya nih. Tingkat 2-nya tuh kota, kabupaten. Sini ada bupati. Di bawah bupati sama ada OPD yang bantu. Ini ada DPR kabupaten atau kota. Di sini ada namanya Kejari. Terus pengadilan, Polres, ada Korem, Kodim. Ada lagi nih, sekarang tingkat 3. Desa. Siapa eksekutifnya? Kades. Di bawah Kadesnya ada siapa? Rades. Parades, Pak. Bukan. PD, RT RW, Pak. TW. Ini di bawahnya ya. mungkin Pak. Ada organisasinya. Betul. Ini OPD betul, organisasi kan? Perangkat Iya. daerah. Di sini Iya. ada organisasinya. Ada BPD, Siapa? Karang Taruna. Nah, Karang Taruna, Posyandu, PKK, itu organisasi. Dia nanti ngejalankan ini perangkat desa. Legislatifnya siapa? DPD. Ada DPD. DPD. BPD ya. Pak. BPD, Pak. BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Siapa yudikatifnya? Saya balik. Polsek. Di sini ada Kalau Polsek. Polsek ke tingkat kecamatan itu, Pak. Iya, tapi kan sekarang mah Mungkin kecamatan sudah tidak ada. Jadi yang ngebawah naungin desa itu adalah Polsek. Polsek. Iya, sama Tapi untuk Koramil. representasi Polsek di tingkat desa itu Babinmas, Pak. Kalau tingkat di TNI itu Babinsa mungkin. Iya. Walaupun secara ininya ya, mereka Iya. ada tugas fungsi ke bawahnya, tapi kan kalau yang melaksanakan yudikatifnya Oh iya, benar. setingkat di desa Polsek loh, Pak. Polsek. Oh iya, benar, Pak. Betul. Kalau yang Iya, betul, TNI-nya betul, Koramil. Iya. Yang ngurusnya mereka loh. Betul. Ya, betul. Ketika ada betul. kejadian dan lain-lain, kan kalau bicara Polsek kepolisian tuh bicara teritorial, betul? Oh iya, betul ya. Iya. Yang misalnya kejahatannya gimana lokus kan? Terus gimana ininya kan? Kejadiannya di Polsek misalkan Mandalawangi, yang ngurus Mandalawangi. Orang mau kabur kemana yang ngejarnya tetap aja orang Mandalawangi. Karena bicaranya teritorialnya, betul? Iya, Case-nya kan betul, gitu. Pak. Iya. Nah, ini gambarannya modelnya seperti ini. Yang tadi ditanya sama Pak, siapa namanya? Pak Wahyudin. Jadi dipecah kalau secara ininya. Siap-siap, Pak. Oke, ada lagi? Monggo sebelum saya tutup. Kita sampai jam 12 ya? Iya. 11.55, Bentar Pak. lagi buka. Ya, sekarang 11.55 makanya ada yang pertanyaan sebelum saya tutup. Absen. Ada lagi. Absennya di e-learning, Pak. Tadi saya konfirmasi, sudah dikonfirmasi kan di grup dari awal. Oh, Absen di e-learning, silakan. Yang belum absen, absen dulu makanya. saya belum Udah absen, masuk Pak. learningnya. Bisa pada masuk e-learningnya? Belum dicek, Bagian, Pak. Saya belum masuk. Nanti Nah, urus saja Bu Dewi lah urusannya. Tolong Bu Dewi absenin. Ya. Bu Dewi ketua kelas ini Bu Dewi. Ada Bu Enung, Pak. Oh, Bu Enung ya ketua kelasnya, lupa. Bu Enung ketua kelas. Kayaknya asisten Bu Enung adalah Bu Dewi. Iya, bisa jadi. Absennya ada partikel. Oke, masih ada waktu. Silakan nanti Bapak Ibu boleh coba masuk e-learningnya, absen. Karena biasanya akademik tuh mengacunya, kalau bicara kehadiran ya, ngacunya hanya di
itu di e-learning kalau untuk online. Jadi ketika nggak absen di e-learning agak susah tuh, lumayan mengurangi ini apa bobot penilaian, sayang kalau kata saya. Oke, monggo nanti silakan pada masuk ke e-learning. Saya tutup pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan masih masuk ya? Masih, Pak. Oh, masih. Pak. UTS tapi ya langsung Ya. UTS. Iya. Pak. Oke. Kenapa? Punten, Ya. usulan lagi nih, kita disesuaikan dengan MK pengantar ilmu administrasi publik ya. Tadi sudah ada kesepakatan. Jadi untuk pertemuan kelima kan kampus kan online ya. Nah, tadi itu kita sudah membuat kesepakatan, jadi bisa on off gitu. Jadi yang bisa hadir ke kuliah tatap muka kita di kampus. Nah, bagi mereka yang jauh online gitu. Jadi bisa yang on setelah off, puasa, oke, mangga. betul. Monggo, silakan. Mau yang offline mangga silakan datang, mau yang online silakan juga. Saya mah pengen ketemu sama teman-teman dari kepolisian. Karena yang kepolisian ini online aja kayaknya. Datanglah. Biar sekali-sekali main ke kampus. Baik, Pak, insya Allah nanti datang, Pak. Diusahakan, Pak, diusahakan. Diusahakan, Pak. Kita apa di antara kita gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu minggu depan di UTS. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.